18 pekerja asing asal Tiongkok ditangkap petugas imigrasi di sebuah areal pertambangan di Bogor, Jawa Barat. Izin impor konsentrat Freeport berakhir, pemerintah meminta pemegang kontrak karya mengubah kontraknya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Usulan DPR membentuk pansus makar dan meminta polisi menghentikan kasus makar dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk intervensi. Selamat malam pemirsa, inilah program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Kami berdua, saya Zakia Arfan. Dan saya Kania Sutisnawinata akan menemani Anda selama 90 menit ke depan dengan sejumlah topik. Yang pertama terkait penggerebekan tenaga kerja asing di sebuah areal tambang di Bogor. Yang kedua, usulan pembentukan pansus makar dituding sebagai bentuk campur tangan DPR pada aparat penegak hukum. Dan yang terakhir terkait rencana Dewan Pers yang akan memberi kode verifikasi media sesuai kaidah jurnalistik. Kami juga akan menghadirkan topik habisnya izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Dan inilah Prime Time News menyajikan makna dalam sebuah berita. Ya, pemirsa, pasca penangkapan 12 WNA asal Tiongkok yang kedapatan bekerja di wilayah Bogor, Jawa Barat, petugas kantor imigrasi kelas 1 Bogor mengaku kesulitan untuk melakukan pemeriksaan karena kekurangan penerjemah bahasa. Dari 12 warga negara asing yang ditangkap, 1 diantaranya mengaku sebagai pensiunan tentara Tiongkok yang hanya ikut survei di lokasi. Petugas imigrasi Bogor hingga Kamis siang masih memeriksa 12 WNA Tiongkok yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Dari 12 WNA, 9 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 3 perempuan. Sementara itu pihak imigrasi menyatakan masih menunggu dokumen dari perusahaan yang mempekerjakan para WNA. Pada Rabu kemarin, petugas imigrasi Bogor menangkap 12 WNA Tiongkok di sebuah perusahaan tambang di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Itu sekitar 3 penerjemah. 3 penerjemah karena ada 3 penyidik di sini, jadi bisa langsung diperiksa dan hari ini mudah-mudahan selesai. Mandarin, Pak. Penerjemah Mandarin. Betul. Ya, pemirsa, 12 tenaga kerja asing asal Tiongkok tanpa dokumen keimigrasian lengkap ditangkap di 2 perusahaan tambang Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat Selasa lalu. Dan 9 diantaranya sempat berusaha kabur dan sembunyi saat akan diperiksa petugas. Kenapa kabur deh? Petugas imigrasi kelas 1 Bogor, Jawa Barat menangkap 18 warga negara asing asal Tiongkok di 2 perusahaan tambang mineral Kampung Cihideng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selasa siang. 9 diantaranya sempat berusaha kabur dan sembunyi di hutan saat petugas datang, namun berhasil ditangkap. Keberadaan para tenaga asing asal Tiongkok ini diketahui dari laporan masyarakat. Saat diperiksa petugas imigrasi, 12 diantaranya tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian secara lengkap. Di antara yang kita amankan nanti 12, yaitu tanpa paspor, 9 yang berusaha kabur tapi udah kita tangkap kembali. Jadi total 18. Total 18. Nah, mereka bekerja sebagai apa di sini, Pak? Rata-rata sebagai ada di tambang galena. Rata-rata dari pekerja asal Tiongkok ini telah bekerja di area tambang perusahaan PT Bintang Cindai Mineral Geologi dan PT Sinomin Resources Indonesia milik Tiongkok selama 4 hingga 5 bulan. Pihak perusahaan berdalih mereka didatangkan untuk membantu penelitian kandungan mineral di area tambang tersebut. Sementara mineral yang berhasil ditambang akan diekspor ke Tiongkok. Nah, datang dari Beijing. Dari Beijing itu ke sini tuh dalam rangka apa? Ya, dalam rangka survei, ada yang diutus kerja. Mereka kan kontraktor gitu, kan disewa kontraktor dari China buat ngebor, buat teliti lah. Itu tambangnya ada apa, itu ada hasilnya apa.
Setelah diperiksa di area tambang, 12 pekerja Tiongkok yang tidak bisa menunjukkan dokumen dibawa ke kantor imigrasi Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Jika dalam pemeriksaan tetap tidak bisa menunjukkan dokumen resmi, pihak imigrasi Bogor akan mendeportasi para tenaga kerja Tiongkok ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Sejumlah penangkapan tenaga kerja ilegal asal Tiongkok juga terjadi di berbagai wilayah, diantaranya di Jawa Timur dan Sulawesi. Pihak Dinas Tenaga Kerja setempat pun berjanji akan semakin memperketat pengawasan. Di Lamongan, Jawa Timur, 2 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang bekerja di sebuah toko di desa Sidomukti ditangkap petugas. 2 pekerja asing asal Tiongkok tersebut diketahui bernama Chen Jia dan Weng Fei. Saat ditangkap, keduanya tidak bisa memberikan dokumen dan langsung dibawa ke pihak imigrasi Tanjung Perak, Surabaya. Menurut Ketua Tim Porak Kabupaten Lamongan, Sujito, keduanya mulai bekerja sejak September 2016 lalu di sebuah toko besi. Sementara itu di Palopo, Sulawesi Selatan, seorang wanita warga negara Tiongkok dideportasi ke negara asalnya. WNA ini melanggar aturan hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia, yakni visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja. Warga negara asing asal Tiongkok bernama Huang Huaying berusia 50 tahun ini ditangkap petugas Intel Kodim, anggota Polres, dan petugas imigrasi Palopo. Saat ditangkap, Huang sedang menjual emas imitasi, jam tangan, dan sejumlah aksesoris di pusat niaga Palopo. Huang mengaku menyewa kamar kos di dekat pasar sentral Masamba sejak 20 Desember 2016 lalu. Ia juga mengaku sudah beberapa kali berjualan di pusat niaga Palopo. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Syamsi Lili, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek perusahaan listrik negara atau PLN Takalar dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Jeneponto. Dalam sidak ini ditemukan data 221 tenaga kerja asing asal Tiongkok. Sebanyak 114 orang bekerja di proyek perusahaan listrik negara atau PLN Takalar dan 107 orang di PLTU Jeneponto. Dari total data 221 tenaga kerja asing asal Tiongkok tersebut, 28 orang diantaranya dianggap legal. Jumlah tenaga asing yang akan bekerja di PLTU, PLN, itu saya harapkan itu bisa mengambil kartu kuning. Ya, dia menggunakan kartu kuning sehingga kita bisa ketahui jumlah tenaga kerja asing yang 28 kembali ke Cina sementara ya. Mereka dipulangkan untuk sementara waktu karena masa berlaku visa kerja mereka sudah habis. Tim Liputan Metro TV. Kebijakan pemerintah tentang bebas visa kunjungan semakin terasa dampaknya. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, namun persoalan tenaga kerja asing ilegal terus mengemuka. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 tentang bebas visa kunjungan. Setidaknya ada 169 negara yang masuk dalam daftar bebas visa kunjungan ke Indonesia. Perpres yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu juga merinci kategori jenis kunjungan yang bebas visa, serta kategori kunjungan seperti apa yang mesti mendapat izin dari pejabat tingkat tertentu. Niat pemerintah untuk melipat gandakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tentu perlu mendapat sambutan hangat. Jika target kunjungan sebesar 10 juta wisman sudah barang tentu akan menjadi tambahan devisa negara yang cukup besar. Namun penambahan pundi-pundi negara tentu tak sebanding dengan pertaruhan masalah keamanan nasional, termasuk soal kejahatan transnasional. Terungkapnya sejumlah kasus penangkapan tenaga kerja asing ilegal mempertontonkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga.
Perbedaan data jumlah tenaga kerja asing yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Hukum dan HAM menjadi gambaran lemahnya penanganan terhadap masalah ini. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sebenarnya membentuk satgas bersama yang terdiri dari kepolisian tentu, kemudian imigrasi, Menpar, dan Kemenaker. Keberadaan lebih dari 200.000 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air tentu menjadi daya tarik bagi pekerja asing, termasuk mereka yang tak berpendidikan apalagi keahlian. Yang penting adalah kita awasi. Kita awasi. Nah, kalau ada yang menyalahgunakan, misalnya masuk sebagai turis, datanya pasti ada sama kami. Masuk paspor nomor 007XL. Dia tercatat 30 hari karena bebas visa. Kalau lewat dari 30 hari ini pasti dapat kita. Dia overstayers, lewat 30 hari data kita ada overstay. Tinggal kita cari di mana ini barang. Faktanya, kasus tenaga kerja asing ilegal acap kali masih terjadi. Sebuah data menyebutkan dari 169 negara yang masuk dalam daftar bebas visa, Tiongkok menempati urutan pertama soal terjadinya pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Bangladesh, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan pada urutan berikutnya. Kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak. Tapi logikanya nggak mungkin, karena sekali lagi gajinya yang di sana itu 2 kali, 3 kali lebih gede dari kita. Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100, ada yang diambil 1 atau 2 ya saya kira wajar. Pemerintah tentu tak boleh mengabaikan keresahan masyarakat soal maraknya tenaga kerja asing. Meski jumlahnya tak sedramatis seperti dalam pemberitaan yang tak jelas asal-usulnya, namun faktanya temuan kasus tenaga kerja asing ilegal terus terjadi. Ini menjadi alarm bagi pemangku kepentingan untuk tidak berpangku tangan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan mengenai menyalahi izin tinggal bersama dengan Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami.